Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Udah 12:30 aja ya, belum ngapa-ngapain ini. At-taslimu lillahi ta'ala, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Qala Abu Muhammad radhiyallahu an qaddasallahu sirrah, berkata Tuan Syekh Abu Muhammad Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, al-i'tiradu 'alal haqqi azza wa jalla 'inda nuzulil aqdari mautud dini mautut tauhidi mautut tawakkuli wal ikhlasi. Udah tuh. Al-i'tiradu 'alal haqqi azza wa jalla, memberontak kepada Allah azza wa jalla inda nuzulil aqdari, ketika terjadinya takdir dan ketetapannya. Mautud dini, itu tanda matinya agama seseorang. Mautut tauhidi, tanda matinya tauhid seseorang. Mautut tawakkuli, tanda matinya tawakal seseorang. Wal ikhlasi, dan matinya keikhlasan seseorang. Udah tuh, udah jelas kan ya, nggak perlu dijelasin lagi kan ya, udah ya, paham udah Bang Kiswon, Bang Dikin paham, Bang Dikin? Kan kita ingat lagi bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini merupakan takdir dan ketetapan Allah. Semuanya, tidak ada satu kejadian pun yang terlepas dari takdir Allah. Tidak ada satu kejadian pun yang terlepas dari ketetapan Allah. Semuanya tuh, mau yang kita anggap sepele ataupun yang masalah yang paling berat sekalipun, semuanya merupakan takdir Allah. Apa? Kak Ridwan lagi ngaji nggak bisa nahanin mulutnya angob, itu takdir. Contoh, kadang contoh. Apa Bang? Kita lagi ngerokok terus baranya meletek,
itu pun takdir. Yang sepele kayak gitu takdir. Apalagi yang besar-besar semuanya dah. Kemarin gas 3 kilo langka, itu takdir. Apa? Bang Hasan? Apalagi sekarang bahan-bahan sembako pada mahal, itu pun semuanya takdir. Harus kita yakin itu. Apa balikin? Apa sih balikin lagi minggir aja? Hah? Apa dia kesalahan belakang ono? Semuanya takdir dan ketetapan Allah. Kalau misalkan kita berontak, kita ngeluh, hidup gini amat sih, ngapa sih bahan-bahan sembako pada mahal semua, cabai mahal, bawang mahal, beras mahal, bini galak, gitu ngapa sih? Kalau kita memberontak seperti itu, ngeluh seperti itu berarti tauhid kita, agama yang ada dalam hati kita, tauhid yang ada di hati kita, tawakal yang ada di hati kita, keikhlasan yang ada di hati kita, semuanya mati. Berarti kita nggak punya agama, kita nggak punya tauhid, kita nggak tawakal kepada Allah. Kalau kita mengeluhkan apa yang sedang kita alami. Baru gue mulain ini. Apa Ustaz? Tapi ya, insya Allah di sini mah nggak ada yang ngeluh ya, di sini mah. Apaan? Bang Hendrik kerja, tahu-tahu gajinya telat, yaitu takdir. Apaan? Apa Bang Yani? Kenapa? Gitu. Kita masuk bulan Ramadan rezekinya seret banget, ya takdir. Kenapa Yusuf? Yang pertama itu dulu, yakini bahwa semua yang kita alami, mau itu yang kelihatannya sepele atau masalah seberat apapun, ya semuanya takdir. Takdir Allah. Kita ngaji udah mulai kopinya belum ada, ya takdir. Hah? Takdir. Emang takdirnya malam ini ngopinya telat, ya udah takdir, terima. Apa Ibu? Langsung kemudian? Pokoknya apapun yang kita alami, mau itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, kita harus yakin bahwa itu semua takdir dan ketetapan Allah. Harus kita yakini. Bang Kismono dagangannya lagi dibikin sepi, yaitu takdir. Lagi banyak pelanggan, yaitu takdir. Lagi sepi pelanggan, itu takdir. Atau kayak Ustadz lagi banyak undangan, ya takdir. Lagi sedikit undangan, ya takdir. Dipakai jadi imam terawih, ya takdir. Kagak dipakai, ya nasib. Apa Ustaz? Takdir. Pokoknya tidak ada satupun kejadian yang terlepas dari takdir Allah. Itu harus kita yakini. Kita yakini.
Kalau kita tidak meyakini itu, bahkan mengeluh dan memberontak, kagak nerimain ketetapan Allah, itu berarti agama kita mati. Berarti tauhid kita mati. Ya artinya kita nggak punya agama dan kita nggak punya tauhid kepada Allah, nggak tawakal kepada Allah. Udah tuh. Ya silakan periksa masing-masing dah, kira-kira Bang Adi, Bang Adi bulan ini lagi nggak target, ya takdir. Pak Rahmat mancing di empang kagak dapet pisan bagong, ya takdir. Das tuh ya. Cukup ini? Ada yang nambahin nggak? Pak Yusuf kali? Nambahin nggak cukup? Ya, pokoknya kita rela diatur Tuhan lah. Bagus itu. Kalau ampe udah bisa begitu, mau cakep. Kalau udah bisa nerimain apapun yang diatur oleh Allah, cakep gitu. Ya, cuma jangan di mulut doang. Hati kita roh. Udah tuh. Pak Ketua kali nambahin nggak cukup? Pak Guru nggak? Bang Mak kali, Bang Budin, das tuh ya. Ya silahkan aja cross check masing-masing dah. Kalau rasa-rasanya kita masih suka mengeluhkan kondisi kita, mengeluhkan apa yang kita alami, apa yang terjadi pada diri kita, berarti tandanya kita belum memiliki tauhid kepada Allah. Tinggal dipikir aja, diperiksa masing-masing diri kita. Wal qalbul mu'minu la ya'rifu lima wa kaifa la ya'rifu. Wal qalbul mu'minu, dan hati orang mukmin, la ya'rifu lima, tidak mengenal kata mengapa. Kenapa sih pakai begini? Kenapa sih pakai begono? Kenapa sih kita ngalamin yang begini? Apa sih? Lagi nyaut-nyautin aja. Udah rasain aja, Pak, rasain. Hati orang mukmin tidak mengenal kata mengapa, tidak mengenal kata kenapa. Udah tuh. Wa kaifa la ya'rifu. Begitupun dengan kata bagaimana, dia tidak mengenalnya. Nggak pakai nanya, kenapa ya kita ngalamin begini, kenapa ya hidup jadi begini, kenapa ya dagangan kita sepi, kenapa ya usaha kita romana begini-gini aja, kenapa ya kita jadi ustadz kagak ada yang ngundang pisan. Kenapa ya bini kita galak banget, apalagi masuk Ramadan, duit Ramadan. Kalau orang mukmin nggak kenal itu, nggak pakai nanya kenapa ya, nggak pakai. Karena dia yakin tadi bahwa semua yang dia alami, bahwa semua yang terjadi pada dirinya, semuanya takdir dan ketetapan Allah. Jelas tuh dah. Nggak kenal kata kenapa, nggak kenal kata bagaimana. Bagaimana sih ini kudunya? Kok dagangan kita sepi-sepi aja, bagaimana sih kudunya? Apa sih? Ya elah, dia lagi aja. Udah tuh. Yakini bahwa semuanya merupakan ketetapan dari Allah. Yakini bahwa semuanya takdir yang Allah berikan buat diri kita. Yakin itu.
Nggak usah pakai nanya kenapa ya bisa begini, bagaimana ya caranya. Udah tuh jelas. Ayo Yusuf nambahin. Cukup. Itu cara kita berserah diri kepada Allah. Pokoknya yakini aja. Apapun yang kita alami, semuanya kita yakini bahwa ini takdir dan ketetapan Allah. Kita yakini aja tuh. Setelah itu baru, kalau emang itu satu masalah yang harus kita alami, pertama kita yakini bahwa ini takdir, setelah itu baru kita cari solusinya. Tapi yang paling pertama poinnya yakini dulu bahwa ini takdir Allah. Minimal kalau kita yakin bahwa ini takdir Allah, kita jadi enggak ngeluh, kita jadi kagak berontak aja, hati kita enggak gelisah gitu. Karena kita yakin bahwa ini semua ketetapan Allah. Ya. Cukup tuh. Pak Ketua namain enggak? Cukup. Makanya itu ditaruh paling belakang tuh. Rukun iman ada 6. Pertama, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada para malaikat. Yang paling susah ditaruh paling belakang. Beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya. Beriman kepada takdir Allah yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Oh, yang paling susah taruh paling belakangan. Apa Yusuf? Hah? Iya, main bola gue begitu, yang berat mah finalnya berat, penentuan soalnya itu. Terakhir, final mah ada di akhir. Udah tuh, cukup. Tanamkan ya, pelan-pelan tanamkan di hati kita. Jangan sampai katanya mah kita ngakunya kita orang beriman, kita ngakunya bertauhid kepada Allah, ngakunya orang yang punya agama, ngakunya orang yang ikhlas, ngakunya orang yang tawakal, tapi begitu ngalamin sesuatu yang romana kagak ngenakin buat kita, langsung berontak, langsung kagak nerimain. Berarti tauhid kita baru tibang di mulut doang, iman kita baru tibang di mulut doang, agama kita baru tibang di mulut doang. Berarti jangan sampai tuh kita begitu. Makanya kita lempengin dikit-dikit, pelan-pelan. Gimana Pak Rahmat? Jelas itu udah? Udah? Cukup. Terusin. Sholahul qalbi, memperbaiki hati. Aslihu qulubakum, fa innaha idza soluhat soluhalakum sairu ahwalikum. Aslihu qulubakum, perbaiki hati kalian. Perbaiki hati kalian. Karena kita ini terdiri dari 2 dimensi. Ada dimensi jasad, jasmani, ada dimensi ruh, dimensi ruhani. Ada badan, ada ruh. Ada badan, ada hati. Perbaiki hati kalian, karena intinya kita di situ, di hati. Fa innaha idza soluhat soluhalakum sairu ahwalikum. Fa innaha, karena sesungguhnya hati, idza soluhat, apabila dia sudah menjadi baik,
soluhalakum sairu ahwalikum, maka akan menjadi baik pula bagi kalian sairu ahwalikum, semua aktivitas kalian. Kalau hatinya baik, maka semua yang kita kerjakan pun akan baik. Apa Yusuf? Kayak ngaji begini kan? Ngaji kalau hatinya baik, hatinya semangat, maka ngajinya pun semangat. Sholat taraweh kalau hatinya baik, hatinya semangat, maka ngerjainnya pun semangat. Hah? Apa bagus? Maka tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, maka semua aktivitas kita ngikut baik. Kerja juga begitu. Kalau hatinya semangat, maka kerjanya pun jadi baik. Cakep kerjaannya. Apa sih? Lagi ngobrol aja. Apa? Pak Ridwan? Yang itu, perbaiki hati kalian. Karena apabila hati sudah menjadi baik, semua aktivitas kalian akan menjadi baik. Manusia intinya di hatinya. Ngapain aja, kalau hatinya cakep, pasti kerjaannya cakep. Kalau hatinya udah males, udah awang, biar kata badannya seger buger, tetap. Hah? Iya, jadi badannya kebawa males. Biar kata seger buger, hatinya kebawa males. Udah tuh. Oke, kalau pas ngaji hatinya semangat, insya Allah nggak bakal angob. Kaki juga nggak pegel, mata kagak sepet. Kalau hatinya semangat. Apa balikin? Kalau mata isik-isik ngeriep, mana berat ditahaninnya. Itu berarti hatinya bermasalah. Ya tinggal periksa masing-masing dah. Hah? Udah tuh, jelas. Tinggal dilihat aja. Kalau hatinya semangat, pasti badannya ngikut semangat. Udah, cukup. Apa Bang Andi? Tadi pesan ada Bang Hakim ya? Mana orang ah? Oh, Kealingan. Kealingan Nomanta. Jangan pulas Bang Hakim, baru mulai. Udah tuh. Karena kita punya temen. Ini contoh aja, sekedar contoh. Kita punya temen dari Bogor, jauh-jauh berangkat dari sono sampai sini 2 jam berangkat. Malam Rebo hadir, malam Jumat hadir. Kenapa bisa nyampe? Karena hatinya semangat, gairah. Karena hatinya semangat, biar jauh-jauh dilakonin. Ngelewatin 3 kabupaten, 3 provinsi, Bogor, Jakarta, Bekasi. Apa itu? 3 kabupaten kan ya, 3 kota. Apa guys? Bang Tony deket banget, telat mulu.
Bang Iwan deket banget, tetangga kita kagak nyampe. Itu tandanya hati kita ada masalah, tandanya. Contoh dong, contoh. Taruh pakai ngabul lagi Bang Hendrik. Contoh Bang Hendrik, contoh ini mah. Tergantung hatinya. Kalau hatinya semangat, insya Allah badannya ngikut semangat. Zikir kalau hatinya semangat, biar kata 2 jam, 3 jam nggak pakai ngulet, enggak. Paling ganti kaki doang. Tapi kalau hatinya loyo, hatinya males, jangankan sampai 100, jangan sampai 1000, 3 kacik lewat, gitu, 3. Karena hatinya bermasalah. Makanya aslihu qulubakum, perbaiki hati kalian. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghatan. Mudghatun boleh ya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Dan karena ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ingatlah, wa inna fil jasadi mudghotun, sesungguhnya di jasad ini ada segumpal daging. Idza soluhal jasadu kulluhu, apabila dia baik maka akan menjadi baik pula seluruh jasad. Maka seluruh jasad akan menjadi baik. Apabila dia baik maka seluruh jasad akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dan apabila dia rusak maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ala wahiyal qalb, ingatlah itu namanya hati. Hati kita itu intinya ada di hati. Makanya dari dulu Buya sering ngasih contoh tuh, kalau ada pengumuman, ayo buat warga RT 06 ini silahkan ke kelurahan, ada bantuan senilai 5 juta. Dan dulu kan Buya nyontohin begitu. Itu biar kata meriang-meriang, berangkat juga ngambil duit ini. Semangat buat berangkatnya. Enggak usah dah, enggak usah pakai kelurahan. Kita mau lebaran nih, mau lebaran. Pak Rahmat ditelepon sama Pak Oman, Bang, ini ke rumah ada sembako nih, ada duit buat lebaran. Udah ngungkug aja itu, udah ngungkug. Biar kata badan lagi meriang banget, lagi capek banget, pegel banget, tetap ngungkug gitu. Karena hatinya semangat. Apa adik? Bener. Iya, terus ngapa kita begono gitu. Ya bener. Iya loh, Nabi pakai salah gitu. Itu kalau masalah begitu hati kita semangat banget. Tapi kenapa giliran buat kebaikan? Apa Bang Budin? Hah? Emang begitu pisan? Makanya intinya itu ada di hati. Perbaiki aja hati kita. Kalau hati kita sudah baik, maka semua badan kita akan ikut baik. Buat ibadah semangat, buat nyari nafkah semangat, ngerjain apa aja bawaannya semangat.
Kalau hatinya rusak, kan kita udah sering dengar ayatnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-ciri orang munafik itu kalau ngerjain sholat qamu kusala, ngerjain sholatnya awang-awangan, males-malesan. Karena hatinya rusak. Begitu. Udah tuh, cukup. Pak Yusuf nambahin nggak? Yang maksud hati ini bukan yang di dalam itu liver ya, bukan ya? Ini Liver. ya kan ini kan ada mudghah nih kan ya. Bukan itu maksudnya. Ya kan tadi kita udah bilangin bahwa di dalam kita ini ada dua kan, ada jasad, ada ruh, ada bagian jasmani, ada bagian ruhani. Nah kalau liver itu masih masuk bagian jasmani. Kalau sakit liver ya jangan ke kiai, jangan ke dokter gitu. Itu karena liver itu masih bagian jasmani. Kan hati itu punya 4 lapisan. Yang paling pertama namanya kisrun, kisrunnya itu lapisan paling luarnya tadi yang disebut segumpal daging, itu yang biasanya kita sebut liver. Itu bagian keduanya ada kolbun, bagian ketiganya ada fuadun. Nah yang paling dalam itu namanya lubbun, lubbun atau sirrun. Nah yang dimaksud ini, yang kalau dia baik semua badan ikut baik, itu lubbunnya, sirrunnya, yang tempat bersemayamnya iman seseorang. Kalau hatinya baik maka seluruh jasadnya akan baik. Kalau ngobatin hati datangnya bukan ke dokter, bukan gitu. Kalau sakit liver iya datangnya ke dokter, tapi kalau sakit hati datangnya ke guru, datangnya ke kiai, minta bimbingannya, minta arahannya gitu. Begitu Pak Yusuf. Meskipun yang dibilang Rasul mudghah segumpal daging, tapi maksudnya yang bagian dalamnya gitu. Kalau hati yang bagian jasmani mah yang disebutnya liver. Kalau yang muda-muda lah masih pada sehat livernya. Cuma ngapa kalau buat ibadah masih malas aja? Karena bukan yang itu yang dimaksud. Bisa juga spiritual ini ya. Hah? Spiritual. Bagian ruhaninya. Oke, perbaiki hati kita. Kadang-kadang kita penyakitnya begitu juga lagi. Kalau penyakit badan, puyeng dikit buru-buru ke dokter, meriang dikit buru-buru ke dokter, sakit gigi buru-buru nyari obatnya. Apa Bang Yani? Begitu ya. Kita kalau buat penyakit fisik buru-buru. Tapi buat penyakit hati, Romana kagak buru-buru pisan, anteng-anteng aja. Ah, kagak berasa. Kagak berasa. Kalau sakit gigi mah berasa sih ya, berasa ngebutnya, berasa puyengnya, berasa ngilunya. Kalau penyakit hati nggak berasa. Padahal hati kita masih banyak sifat bencinya, sifat hasadnya, sifat sombongnya, sifat takaburnya. Tapi kagak berasa itu. Anteng-anteng aja makanya. Bang Dikin masuk Ramadan, Romana duit belum megang pisan, itu blingsatan udah. Nyari kemana ini ya, biar besok buat beli sahur ada. Udah blingsatan udah. Tapi kalau buat penyakit hati gitu, namanya hati kita udah mulai rusak, Romana kagak pengen ngebenerin pisan. Kalau buat fisik kita
buru-buru. Buru-buru. Tapi kalau buat batin kita, buat hati kita, bagaimana kagak terdorong bisa itu buat memperbaiki hati. Ongkol lagi kebanyakan kita tadi itu. Rasanya udah hati itu udah cakep banget udah perasaan. Apa Pak Rahmat? Dah. Sholahul qalbi bittaqwa. Memperbaiki hati itu dengan takwa. Memperbaiki hati itu dengan takwa. Takwa. Takwa apa kemudian? Takwa. Hah? Takwa itu 3 ya. Takwa itu ada 3. Yang pertama, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu takwa menurut ulama fikih. Menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Kalau kita pengen hati kita baik, semua perintah Allah kita kerjain, semua larangan Allah kita tinggalin. Allah perintahkan kita buat ngaji, kita kerjain. Allah perintahin kita buat sholat, kita kerjain. Allah perintahin kita buat puasa, kerjain. Buat sedekah, buat zakat, kerjain. Allah perintahin kita buat nyari nafkah untuk keluarga kita, kerjain. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang, kerjain. Mengerjakan semua perintah Allah. Apa tadi? Takwa yang pertama. Yang kedua, takwa itu istighraq fi bahrit tauhid, tenggelam di dalam lautan tauhid. Ya tadi tuh, pokoknya kita betul-betul menanamkan dalam hati kita bahwa semua yang terjadi merupakan ketetapan Allah. Itu takwa yang kedua, tenggelam di dalam lautan tauhid. Takwa yang kedua. Tadi yang pertama Romana belum nyangkut. Yang kedua apalagi? Tenggelam di dalam lautan tauhid. Betul-betul meyakini bahwa semua yang terjadi ini ketetapan Allah, atas izin Allah. Makanya tadi kita baca tuh, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Pokoknya apa yang Allah mau pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah pasti nggak akan terjadi. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Maka maha suci zat yang di dalam kekuasaannya terdapat kerajaan segala sesuatu. Semua dikendalikan oleh Allah. Harus kita yakin itu. Tenggelam di dalam lautan tauhid. Itu takwa yang kedua. Yang ketiga, at-takhalli 'anir radha'il wa tahalli bil fadha'il. Membuang sifat-sifat buruk dari hati kita dan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Kemarin tuh sifat-sifat yang buruk ada 14 di dalam kitab Tanwirul Qulub, atau kalau Buya sering nyebutnya 9. Kalau di kitab Tanwir ada 14. Hasad, hikdun, benci, riya, sum'ah, ujub, takabur, mana gitu ya, hubul jah, hubur riyasah, hiris, toma,
pelit, termasuk penyakit hati. Pokoknya ada 14 itu kemarin di dalam kitab Tanwirul Qulub. Buang itu semua penyakit hati itu. Kalau emang pengen hati kita menjadi baik. 3 itu takwa. Yang pertama, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Yang kedua, tenggelam di dalam lautan tauhid. Yang ketiga, membersihkan hati dari sifat-sifat buruk dan menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Apa Ustaz? Cukup dah tuh. Apalagi emang kebanyakan kita penyakit hati ini rumahnya lengket banget, kagak mau pergi-pergi. Dari yang paling pertama ada sifat hikdun, gedeg sama orang, itu kagak kelar-kelar dari dulu. Ada aja yang kita gedegin. Apa? Ada aja yang kita gedegin. Kagak gedeg sama tetangga, sama saudara. Kagak gedeg apaan? Udah lagi iya aja, ngaku aja dia. Kagak gedeg sama laki, gedeg sama saudara. Kagak gedeg sama saudara, sama tetangga. Kalau gak sama tetangga, sama orang lain di lingkungan kita. Sampai sama temen ngaji kacau gedeg juga, kebangetan dah. Apa? Gedeg. Itu Pak, satu doang baru tuh benci sama orang lain. Itu masih ada aja rumah di hati kita, kagak mau hilang-hilang. Apalagi yang kedua, sifat hasad, kagak seneng lihat orang lain bahagia, kagak seneng lihat orang lain sukses. Pengennya kalau ada teman kita yang sukses, kita gaet kakinya, jangan sampai naik. Kita alang-alangin, jangan sampai orang sukses. Maunya kita aja yang sukses, sudah orang-orang kagak boleh. Apa adik? Berkeluarga, saudara ada 6, pengennya dia doang yang kaya, saudaranya yang kagak boleh kaya, pisan romana. Kan kebanyakan penyakit kita begitu. Udah tuh, buang itu sifat-sifat buruk dari hati kita, buang. Untuk dalam rangka memperbaiki hati kita. Karena tadi memperbaiki hati yang pertama dengan takwa. Nah takwa itu tadi 3. Yang pertama imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Yang kedua istighraq fi bahri tauhid. Yang ketiga at-takhalli 'anir radha'il wa tahalli bil fadha'il. 3-tiganya terapin baru kita jadi orang takwa. Kalau udah takwa baru udah hati kita bersih. Ada yang nyangkut Bang Budin? Tali atu mah. Orang pernah ngelos. Hah? Apanya? Kalau pada mau kerja kita masih bugono semua. Cakep Pak Yusuf itu. Kalau kita masih merasa diri kita belum benar, tandanya kita masih cakep. Kalau kita ngerasa diri kita udah benar, udah dah jelek udah. Ngerasa udah benar udah. Wa tawakkuli 'ala Allahi 'azza wa jalla. Yang kedua, untuk memperbaiki hati yaitu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Apa? Yang pertama takwa, yang kedua tawakal. Tawakal di sini bukan berarti kita nggak boleh ikhtiar ya. Jangan sampai salah paham tuh.
Buya dari dulu makanya jelasin yang namanya tawakal itu berserah kepada Allah itu adanya di ujung. Adanya di ujung. Kita udah usaha, kita udah ikhtiar, kita udah dagang, kita udah kerja, kita udah usaha, ngapain aja dah. Hasilnya baru kita tawakal kepada Allah. Gitu. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bang Kismono udah keliling dari sekolah satu terus lain, pergi lagi ke sekolah yang lain terus gitu. Setiap hari keliling aja nawar-nawarin bukunya, nawar-nawarin seragamnya. Itu namanya udah usaha, udah ikhtiar. Hasilnya nanti mau ada yang mesen atau kagak, ada yang beli atau kagak, itu kita serahkan kepada Allah. Itu tawakal namanya. Kalau yang dagang asal jam 7 dia buka warungnya, terus dia tungguin sampai sore mau ada yang datang beli dagangannya atau enggak, itu kita serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Ini kadang-kadang kalau salah ngartiin tawakal, ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain, di rumah aja. Terus pasrah aja kita mau Allah dah. Ya salah itu mau tawakalnya. Ya, tawakal itu adanya di ujung. Kita udah full usaha sekeras mungkin, semaksimal mungkin, hasilnya baru kita serahkan kepada Allah. Itu tawakal namanya. Gitu. Ibarat kayak orang main sama bini mah, tugas saya mah main sama bini, mau terjadi anak mau kagak itu saya serahkan kepada Allah, begitu. Kalau kayak petani, tugas saya macul di sawah, saya nanam, saya siramin, saya kasih pupuk, mau nanti hasilnya banyak atau sedikit, panen atau pusok, saya serahin kepada Allah. Itu tawakal baru namanya. Tuh kalau kayak orang nyuap, pokoknya saya mah tugas saya nyuap makanan dari piring ke mulut. Kalau ntar udah nyampe mulut, tahu-tahu ada yang jatuh, itu mah saya serahin kepada Allah. Atau begitu masuk mulut tahu-tahu keluar lagi mungkek, itu mah saya serahin kepada Allah. Yang penting tugas saya udah nyuap, gitu. Itu baru tawakal. Jangan sampai tawakal ditaruh di awal, udah pasrah aja. Kalau Allah takdirin rezeki saya ada, hari ntar gue saya makan gitu di rumah aja. Hah? Ya mati maka gak lapar mau kudu gitu. Begitu Bang Adi. Udah tuh. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tadi udah full usahanya, ikhtiarnya udah full semaksimal mungkin. Ibarat kalau kayak motor mah udah mentog, gasnya udah mentog, udah nggak bisa nambah lagi tuh gas. Gasnya udah mentog, baru kita serahkan kepada Allah. Gas itu ya, itu tawakal. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tauhidi lahu. Tadi berarti wa tawakkuli ya, bit taqwa wa tawakkuli wa tauhidi. Ini tauhid lagi aja. Dan bertauhid kepadanya. Bertauhid kepada Allah tadi. Balik ke atas. Meyakini bahwa semua yang kita alami merupakan takdir dan ketetapan Allah. Apa Pak Dika? Meyakini bahwa semua yang terjadi merupakan takdir dan ketetapan Allah. Itu yang ketiga. Memperbaiki hati itu dengan takwa, dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dan dengan bertauhid kepadanya. Wal ikhlasi fil a'mali, dan ikhlas dalam amal perbuatan. Ikhlas dalam amal perbuatan. Udah tuh. Lagi-lagi ikhlas. Apa sih ikhlas? Ikhlas itu dua. Yang pertama
dalam mengerjakan sesuatu kita hanya mengharapkan ridho dan cinta dari Allah. Pokoknya saya mah cuma ngarepin ridho Allah, saya mah cuma ngarepin cinta dari Allah. Kagak pengen imbalan di akhirat, kagak pengen imbalan di dunia. Pokoknya saya mah sekedar mengharapkan ridho Allah, pengen Allah seneng sama saya. Itu ikhlas yang pertama. Yang kedua, ikhlas itu mengerjakan sesuatu sesuai tuntunan. Itu ikhlas. Abu Ustaz. Udah sesuai tuntunan. Sholat sesuai tuntunan, rukunnya dikerjain dengan serapih mungkin, sunnah-sunnahnya dikerjain semua serapih mungkin, bacaannya dibikin tartil, kalau bisa direnungkan bacaannya, gerakannya dikerjakan dengan pelan-pelan. Itu tartil. Hatinya dibikin khusyuk, hadir hatinya, itu namanya sesuai tuntunan dalam sholat. Ini tantangannya nih buat imam-imam taraweh. Kalau dia ngerjain sholatnya tidak sesuai tuntunan, berarti belum ikhlas. Belum ikhlas. Abang tahu nih? Sesuai tuntunan. Tadi tuh kalau sesuai tuntunan, yang pertama sunnah-sunnahnya dikerjain, rukun-rukunnya, baca Fatihahnya juga satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Atu-atu. Apa Bang Adi? Hah? Yang penting tugas saya mengerjakan taraweh sesuai tuntunan. Mau ada yang ngikut, mau kagak lah, saya memang niatnya mau taraweh. Begitu. Apa Bang Adi? Hah? Lebarin gitu, biarin. Lebiarin biar kata makmum cuma 3 orang go. Yang satu namanya Mang Asan, yang kedua namanya Maman, yang ketiga namanya Icang. Biarin udah. Imamnya kok Haji Oman kan begitu. Biarin cuma berempat go. Yang penting saya mah emang niatnya taraweh. Mau banyak orang mau dikit lah, saya mah niatnya taraweh. Begitu Bang Adi. Apa Ustaz? Hah? Kalau belum begitu namanya kita belum ikhlas dalam apa yang kita kerjakan. Nah, tugas buat imam-imam musola, imam masjid, tugas buat pengurus musola, pengurus masjid. Kalau sesat dirima emang pasti begitu, karena kalau diwasol kagak nyampe napasnya. Itu wal ikhlas fil a'mal. Ikhlas dalam perbuatan apa aja. Dalam puasa ya benar-benar puasa, bukan cuma sekedar nahan lapar sama aus. Benar-benar kita jaga mata kita, jaga mulut kita, jaga kuping kita, jaga tangan kita, jaga hati kita, jaga kemaluan kita, jaga hati kita. Itu baru namanya puasa, benar-benar sesuai tuntunan. Itu bukan cuma sekedar nahan lapar sama aus. Jangan sampai kayak bocah loh, belakang asal sore jam 5 udah jalan-jalan, udah nungguin maghrib. Ngabuburit.
Itu namanya puasanya tidak sesuai tuntunan. Sore jalan-jalan, ngabuburit, pagi-pagi lari pagi. Padahal kemarin-kemarin 11 bulan kagak pernah lari pagi. Pas Ramadan kacil lari pagi. Gitu. Hah? Atau kalau dulu di sini ada begitu asal bulan puasa, bulan Ramadan ngerapihin lapangan bulu tangkis gitu. Tenis meja gitu. Kemarin lagi 11 bulan sebelumnya kagak pernah pakai kepikiran main bulu tangkis, bulan Ramadan kasih kepikiran. Itu namanya puasanya tidak sesuai tuntunan gitu. Contoh ini mah, ntar anak muda belakang pada ngambek lagi. Contoh. Sedekah, zakat, ya sesuai tuntunan. Gitu. Kan sedekah yang paling baik, lan tanalul birra hatta tuhibbu. Apa bagi pula ayatnya? Hah? Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Gitu. Itu aja Pak Yusuf atuh dulu. Atuh belum bisa kita kerjain. Lantanal birro, yang namanya sedekah itu hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian bisa menginfakkan apa yang kalian sukai gitu. Kita sukanya HP yang cakep. Berarti kalau sedekah ya jangan HP yang jelek, sedekah HP yang cakep begitu. Kita senengnya sama yang merahan, sama yang biruan. Seneng kan ya Bang Yani ya, sama yang merahan. Obat merah cap 2 orang tua, Soekarno-Hatta. Kita sukanya yang merahan sama yang biruan. Ya kalau sedekah yang itu yang kita suka. Apa? Kita senengnya kalau pakai sarung BHS. Berarti kalau sedekah ya BHS. Berat amat ya, Romana. Itu namanya sesuai tuntunan. Lah kita senengnya yang merah, asal sedekah yang abu-abu lagi, gitu. Gitu. Ingat itu namanya sedekahnya sesuai tuntunan gitu. Apa Bang Tony? Kira-kira kita kalau dikasih 2000-an lecek sama teman kita seneng apa kagak? Yang ada malah dilemparin gitu. Kagak butuh gua gitu. Nah kudunya kita juga begitu kalau mau sedekah, mau infak, mau ngasih orang gitu. Apa yang kita suka? Itu namanya ikhlas dalam sedekah, sesuai tuntunan dalam sedekah. Kerja sesuai tuntunan. Emang jam masuk jam 7 pagi, ya jangan sampai telat. Jam pulangnya jam 5, ya jangan sampai pulang duluan. Itu namanya kerjanya ikhlas sesuai tuntunan gitu. Emang istirahatnya jam setengah 12, ya jangan istirahat duluan begitu. Kerjanya juga semangat. Itu namanya kerjanya ikhlas sesuai tuntunan gitu. Pokoknya dalam segala hal gitu. Sama bini kek, sama keluarga kek, sama tetangga kek, sama lingkungan sekitar kita, pokoknya sesuai tuntunan aktivitasnya. Udah tuh. Wa fasaduhu bi'adami dzalika. Dan rusaknya hati dengan tidak adanya itu semua. Kalau kita belum takwa, belum tawakal kepada Allah, belum bertauhid kepada Allah, dan belum ikhlas dalam perbuatan kita, berarti hati kita masih rusak. Tinggal ukur aja dah, ukur masing-masing. Yang ada di kita yang mana? Karena ada 4 nih.
takwa, tawakal, tauhid, ikhlas. Yang ada di hati kita yang mana udah. Kalau yang 4 ini belum ada di hati kita, berarti hati kita masih rusak. Udah gampangnya nandainnya. Nah makanya kalau hati kita rasa-rasanya masih rusak, jangan pakai ngerasa bener dulu dah. Jangan pakai nilai orang dulu dah. Jangan pakai ngomentarin orang lain dulu. Kita aja hati kita masih rusak. Ngapain pakai ngurusin orang? Ngapain pakai nilai orang? Ngapain pakai ngomentarin orang? Hati kita aja masih rusak. Udah benerin aja dulu hati kita. Begitu. Udah cukup ya. Terusin ini. Sepi banget sih rumahnya. Sampai iseng saya ini baca kitab. Lagi dirasain. Udah tuh. Lagi-lagi. Kalau kita pengen memperbaiki hati kita, terapkan 4 ini. Takwa, tawakal, tauhid, dan ikhlas. Insya Allah kalau sudah bisa menerapkan 4 ini, hati kita akan menjadi baik. Kalau hati kita sudah baik, maka semua aktivitas kita pun akan baik, akan bernilai baik. Dah. 1:30 kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.